apakah sebenarnya dalam 10 tahun perjalanan itu sudah inklusif atau belum di desa. Itu yang akan kita lihat sama-sama. Nah, teman-teman, sebenarnya dalam undang-undang desa itu sudah menjelaskan siapa saja masyarakat marginal. Jadi ada masyarakat adat, keterwakilan perempuan, orang miskin, itu sudah masuk. Lanjut. Nah, kalau dalam undang-undang desa nanti teman-teman akan melihat di mana kata inklusi itu ada. Teman-teman, di pasal 5, 8 itu kalau bisa kita lihat maka jumlah anggota BPD itu di situ memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan desa. Yang diperhatikan baru perempuan. Tetapi disabilitas apakah mendapat perhatian khusus di sana? Belum. Tidak. Oke. Kemudian di pasal 54, musyawarah desa. Ini adalah forum pertemuan seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa. Nah, di sana ada yang dimaksud dengan unsur masyarakat. Kita lihat apakah ada disabilitas dalam kata-kata unsur masyarakat? Tidak ada. Ini Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Lanjut. Nah, di dalam Undang-Undang 6 sebelum ke PP 43 turunannya adalah turunan Undang-Undang 6 adalah PP 43 itu salah satunya. PP 43 dan PP 60 ini dua. Jadi turunan dari Undang-Undang tahun 2014. Ada dua turunan itu yang bisa dilihat. Dan kita nanti akan melihat juga setelah PT peraturan pemerintah, jadi turunan undang-undang sebagai pelaksanaan undang-undang desa PP 43 dan PP 60, nanti desa akan memiliki dua cantolan. Jadi bapaknya desa itu ada dua. Ibunya ada berapa? Ini biasanya. Jadi nanti ini ada di Kemendagri. Nanti ada Permendagri turunannya, ada Kemendesa. Jadi desa itu dituntut seperti beberapa hal dan beberapa hal seperti kabupaten dalam membuat perencanaan anggaran. Ada yang perangkat desa yang ada di sini? Tidak ada. Ada yang BPD unsur dari desa? Tidak ada. Kita akan lihat di mana lagi peraturan pemerintah itu, apakah peraturan pemerintah sudah memasukkan kata-kata disabilitas. PP 43 sebagai turunan dari Undang-Undang Desa pasal 72 pengisian BPD, jaminannya untuk keterwakilan perempuan. Lalu pasal 80 di tokoh unsur masyarakat, apakah ada unsur disabilitas? Belum ada. Ada tokoh adat, agama, masyarakat, pendidikan, kelompok perempuan, masyarakat miskin, gitu. Tapi tidak ada disabilitas. Lanjut. Nah, di sini nanti kita akan melihat lagi pasal 127 tentang pemberdayaan masyarakat. Apakah teman-teman melihat disabilitas di sini? Masa sih? Marginal itu, Pak. Berbeda, kelompok marginal itu. Oke, dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, maka pemberdayaan masyarakat desa ini dalam menyusun perencanaan penganggaran itu harus berpihak pada kepentingan salah satunya disabilitas. Oke, PP-nya ada, clear di sini, di PP ada. Kita lihat di turunannya di sini ada atau tidak? Ini kan turunan undang-undang desa. Di sini boleh nggak ada, tapi di sini ditegaskan. Maka ya, PP-nya sudah menegaskan itu. Termasuk penjelasannya, peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui kualitas anak usia dini, kepemudaan perempuan, tapi kualitas disabilitas itu tidak muncul di penjelasan pasal. Lanjut. Nah, penjelasan pasal 117 ayat 3 itu kita akan bisa melihat lagi apakah ada
disabilitas? Oke, sengaja nggak di bold supaya kita cermat. Warga disabilitas dan marginal, ada ya? Jadi dari sana teman-teman kita sudah mulai bisa melihat di mana ada kata disabilitas di salah satu penjelasan pasal yang ada di sini. Dalam yang dimaksud dengan kondisi objektif desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai SDM, SDA maupun sumber daya lainnya, dengan mempertimbangkan antara lain keadilan gender, perlindungan anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendaya-gunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengaruh serta perdamaian serta kearifan lokal. Disabilitas masuk ya? Lanjut. Kita lihat di Permendagri. Masuk atau tidak? Pembentukan tim RPJM masuk? Disabilitas. Perempuan saja. Pemberdayaan masyarakat masuk betul? Disabilitas masuk betul? Betul. Lanjut. Permendagri ya. Ini bapak kita yang satu, Permendagri 114 sini. Lanjut. Kita ke Permendes. Difabel masuk? Masuk. Kewenangan lokal berskala desa bidang pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah fasilitasi kelompok rentan, masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel. Di sana bahasa awalnya penyandang disabilitas, di sini bahasanya berubah menjadi difabel. Ini sekedar informasi saja. Kalau melihat tata urutan peraturan perundangan, maka disitulah sebenarnya kita akan melihat keberpihakan. Bahasa kelompok rentan dan marginal ada di Undang-Undang 6, tapi tidak ada disabilitasnya. Begitu ada turunannya PP 43 kita menemukan itu penyandang disabilitas. Permendagri sama sekali tidak menyebutkan itu, padahal PP-nya ada. Lalu baru Kemendesa menyebutkannya. Ngerti nggih? Kira-kira gagasannya ke sana. Jadi supaya kita memahami bagaimana dalam berdesa, di mana kemudian kita akan mendorong pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi disabilitas. Ada cantolannya tidak? Ada. Ada. Cantolannya ada di mana tadi? PP nomor 43 tahun 2014 dan Permendes nomor 1. nomor 1 tahun 2015. Permendes nomor 1 tahun 2015. Jadi setelah diundangkan 2014 lalu dibuat Permendes nomor 1 tahun 2015. Ada disabilitas di sana. Nah, dari sana maka ketika tidak ada anggaran untuk disabilitas, panjenengan sangat protes bukan? Bisa. Harusnya bisa, karena jaminannya itu sudah ada di turunan Undang-Undang 6. Jadi sudah nggak bisa lagi endo karena sudah turun di sana. Maka di Permendes ini ada tentang difabel itu sudah dijelaskan di sana. Lanjut. Nah, ini lanjut. Lanjut. Ya. Maka ada 3 hal ketika kita melihat lebih jauh tentang bagaimana kita memberlakukan desa. Kalau mau melakukan advokasi desa, maka kita akan melihat 3 hal. Teman-teman sekalian, 1, kita akan melihat bagaimana tata kelola di desa, bagaimana regulasinya, dan yang ketiga bagaimana perencanaan dan penganggaran. Kita akan melihat di situ untuk tata kelola pembangunan, di sini regulasinya dan tata kelola pemerintahan. Lanjut. Yuk terus. Nah, terus program bencana. Lanjut. Terus. Nah, ini. Saya akan memperlihatkan bagaimana tata
mengelola pemerintahan desa yang inklusif. Teman-teman sekalian, keputusan tertinggi di desa itu akan dilakukan di mana? Desa. Keputusan tertinggi. Jadi yang paling tinggi di desa. Kepala desa. Benarkah kepala desa? Enter Mbak. Di musyawarah desa. Jadi tanpa adanya musyawarah desa, Pak Lurah itu nggak bisa ngapa-ngapain, Pak Kades itu nggak bisa ngapain. Yang paling tinggi adalah berada di musyawarah desa. Betul bahwa Pak Lurah itu menjadi pemimpin desa, tapi nggak bisa dia melakukan memutuskan RPJM, aset desa itu mau dibuat apa, hal-hal strategis atau hal-hal penting yang ada di desa, asetnya mau digunakan untuk apa, dia nggak akan bisa. Maka Kades maupun BPD itu tetap harus menyelenggarakan musyawarah desa. Nah, kemudian yang kedua, unsur yang kedua dan ketiga, ini adalah kepala desa dan BPD itu punya ruang yang setara. Jadi kalau memang teman-teman bisa punya peluang untuk masuk menjadi kepala desa, maka teman-teman bisa di sini. Tapi kalau tidak bisa, maka selain keterwakilan perempuan tadi, ada peluang untuk bisa masuk di dalam BPD. BPD nanti akan terbagi menjadi spasial gitu. Kalau spasial itu apa? Kewilayahan, perwakilan kewilayahan, dan di sini selain perwakilan perempuan ada perwakilan kewilayahan, dan dari sinilah nanti antara kepala desa dengan BPD itu nanti yang akan mendiskusikan beberapa hal penting yang ada di desa. Apa saja? Mulai dari perencanaan desa, RPJM desa, perencanaan berapa tahun? Kalau RPJM kabupaten, provinsi, kabupaten, kota, dan provinsi itu tadi berapa tahun? 5 tahun. Kalau RPJM desa berapa tahun? 5 tahun juga. Oke, benarkah RPJM desa 5 tahun? Masa baktinya Kades berapa? 5 tahun. 6, 8 tahun. Masa bakti Kades 8 tahun. Masa bakti Kades berapa? 5 tahun. 6 tahun. Permintaan yang terakhir kemarin 9. Ya. Yang sekarang adalah dulu ketika diketok awal itu 5 tahun. Kemudian setelah dua kali periode berjalan, kemudian berubah menjadi 6 tahun dengan beberapa asumsi gitulah. Terus gitulah. 6 tahun, mau 6 tahun, 5 tahun, yang penting nah, dari sana BPD juga sama. Nah, maka RPJM desa ini berlaku berapa tahun? 6 tahun. Dan RKP desa itu berlaku 1 tahun. Jadi di dalam RPJM desa nanti diturunkan, ada visi-visi kepala desa yang nanti akan diturunkan di RKP desa. Dari situlah perencanaan 5 tahun dan perencanaan 6 tahun dan perencanaan 1 tahun ini akan dijabarkan nanti dalam anggaran yang namanya APBD APBDes. Nah, itu kira-kira gambarannya. Dan itu tidak bisa diputuskan sendiri oleh kepala desa. Itu harus diputuskan bersama-sama dengan BPD. Maka kalau BPD dan orang-orang kepala desa, BPD terdiri dari orang-orangnya kepala desa, ya bersalam saja itu saja. Yes. Manut. Itu kenyataannya seperti itu. Leres. Manut. Laras Rion. Leres. Yang penting bapak saya dan sehat. Sebetulnya bapak saya. Derek bu. Tuntaskan dan lanjutkan, Bu. Oh, kita tuntaskan dulu. Teman-teman, masuk ke sini maka kita lihat dulu ya. Berikutnya, siapa lagi yang sebenarnya punya peluang besar untuk mengelola perencanaan yang ada di desa? Lanjut Mbak. Nah, ada warga masyarakat, ada kepala desa, ada BPD, nggak ada warganya ya sama saja. Ada satu daerah di Indonesia
yang satu desa di Indonesia, namanya Desa Mulawarman di Kalimantan Timur. Lembaga kemasyarakatan dan Iya. lembaga adat. Dia ada di sini. Kalau ini kan di bawah kepala desa. Di sini itu masya Allah di bawah lembaga kemasyarakatan. Mas Misbah, sorry. Kebiasaan ini mas. Terbiasa ya mas. Sing di sini di situ. Si Mas Misbah bayar. Nah, ini yang terjadi. Termasuk kalau lembaga adat itu nanti akan ada di bagian dari warga masyarakat. Nah, dia warga bagian dari lembaga masyarakat ini nanti disahkan dengan SK. SK-nya SK siapa? SK-nya adalah SK biasa. Gitu kira-kira. Ini adalah gambaran dari tata kelola pemerintahan di desa. Di mana peluang disabilitas masuk? Lembaga Ya. kemasyarakatan. Selain lembaga kemasyarakatan, Kegiatan permusyawaratan desa, BPD. kepala desa, kalaupun tidak bagian dari teman-teman audis, maka kepala desa pastikan yang memiliki visi misi untuk dia bisa Memperjuangkan iya, disabilitas. memperjuangkan hak disabilitas. Karena dari situ hal-hal strategis yang bisa dilakukan oleh BPD maupun kepala desa. Nah, dari sini sampai di sini ada pertanyaan, apalagi harus kelompok disabilitas harus punya usulan yang nanti bisa masuk ke musyawarah desa. Maka kelompok disabilitas desa atau KDD biasanya beberapa menyebutnya itu memang harus bergerak. Dia harus didampingi untuk dia bisa memiliki usulan supaya sampai ke musyawarah desa. Karena usulan KDD akan tetap nanti diusulan ke sana. Syukur-syukur nanti ada tematik, usulan tematik di desa. Kalau di sini teman-teman ada kagungan lembaga nomor Boleh. lembaga punya, tapi ya tidak. Pertanyaannya jenengan dulu. Saya juga di desa kami sudah dibentuk KDD, kelompok disabilitas desa, dan sudah punya SK-nya ya. Kemarin kan pendirian dan ditandatangani kepala desa seperti SK-nya sudah ada. Tapi kemarin waktu saya pertama kali turun SK itu saya diundang, Bu. Tapi yang untuk tahun ini kok belum, kok nggak ada diundang. Sama berarti. Sama. Ya, maksud saya itu kan Orang ngenteknya senet. kok belum ada rapat lagi tuh. Ngentek mengurangi jatah, Mbak. Mengurangi jatah. Iya, mengurangi jatah. KKN mau ya, Pak? Ini Pak sekarang. Inyong. Ini namanya saja. Ini kasusnya yang disampaikan tadi adalah beliau tidak diundang di Muslim Bangkes. Nah, kita punya keterwakilan di anggota DPD juga. Nah, jadi yang jelas adalah teman-teman di kelompok desa itu sudah punya SK dulu. Ya, ada. Jadi nanti panjenengan tidak usah musrebang, nggak apa-apa katanya. Tapi jenengan ada pertemuan di kelompok panjenengan. Kelompok panjenengan pertemuannya itu membahas apa? Rencana panjenengan, rencana kegiatan panjenengan. Nah, itu jenengan susun, nanti panjenengan bisa sampaikan ke BPD untuk dibawa ke musrebang. Atau jenengan ada koneksi sama pendamping desa, jenengan tanpa adanya koneksi ataupun kerjasama dengan lembaga yang lain memang agak kesulitan. Tetapi di sini setiap desa atau kecamatan mempunyai pendamping desa dan pendamping lokal desa. Nah, itu bisa menjembatani kita untuk menyampaikan usulan kita, usulan kegiatan kita. Nah, nanti itu kan muncul anggaran. Nah, anggaran juga kita usulkan kepada desa. Nanti akan desa juga akan memprioritaskan untuk disabilitas juga bisa
meraih anggaran itu. Kalau tidak ada usulan, tidak ada kelompok di desa, maka kepala desa juga tidak bisa menganggarkan untuk disabilitas karena itu ada aturan-aturan yang harus ditaati seperti itu. Jadi mungkin itu ya dari itu bahwa paling tidak kita lah di desa kita masing-masing, di desa masing-masing kita harus berkontribusi untuk wilayah desa kita, paling tidak kita ya untuk desa kita. Tuh. Wah, protes pokoknya. Ya Pak, saya kan sudah punya SK, tapi belum saya tulis dan untuk kelaporannya nanti kalau saya sudah perencanaan tersebut serahkan kepada BPD atau kepada Kades atau pendamping desa itu udah tahu. Saya belum tahu pendamping desanya ya. Oke. Ini contoh kasus panjenengan ya. Ini mungkin teman-teman yang lain juga sama. Panjenengan berarti sudah merencanakan kedepannya akan membuat telur asin saja. Itu sebuah bentuk kegiatan peningkatan ekonomi ya. Itu kan jenengan akan nanti muncul di situ anggaran berapa, jumlahnya berapa dan lain sebagainya. Nah, itu nanti disampaikan ke desa. Ya toh, nanti desa juga akan membaca ini. Oh, ternyata ada warga kita yang disabilitas ada kegiatan. Nah, terus nanti ada kontrolin juga. Nanti panjenengan akan dapat anggaran itu. Nah, kebetulan jenengan juga akan dimintai SPJ. Itu semuanya. Terus yang kedua adalah yang penting panjenengan rutin ada pertemuan dulu. Tidak harus semuanya. Tidak harus, kalau desa itu biasanya rata-rata 40 sampai 50 disabilitas. Panjenengan melakukan pertemuan ngenteni 50 orang itu ngumpul dulu, nggak mungkin. Dan itu nggak akan terjadi. Panjenengan akan melakukan pertemuan. Nah, yang ada saja, yang bisa saja berapa, entah 10, 15 ataupun seberapa pun, atau paling tidak pengurus-pengurusnya melakukan pertemuan rutin. Nanti itu menjadi laporan panjenengan. Ini lo SHB saya ada kegiatan. Kegiatannya apa mas? Pertemuan rutin. Bahas apa mas? Telur asin. Biayanya piro? Kami setiap pertemuan menggunakan aqua sama snack. Biayanya satu kali itu habisnya, contoh saja 500.000 contohnya. Kali 12 bulan contohnya. Dan itu nanti menjadi dasar panjenengan untuk mengajukan anggaran. Loh, 1 tahun ini saya membutuhkan biaya sekian juta contohnya itu. Terus panjenengan akan melakukan pelatihan tadi. Nah, biayanya semuanya ada ya dari BPD, Pak Edi masuk BPD. Pak Edi, BPD, terus ada kawan kita disabilitas yang di sana juga ada BPD di desa lain. Terus di sini kan juga di Sukarjo juga ada Pergub nomor 1 ya, nomor 3 tahun 2020 tentang kelurahan dan desa inklusi. Jadi kegiatan disabilitas itu di tiap desa sudah masuk semua terkait dengan penganggaran. Ya. Itu trik-triknya ya. Terima kasih Pak Tre sudah berbagi. Tepuk tangan untuk Sukoharjo. Peraturan Bupati. Ya, peraturan Bupati untuk desa inklusi itu relatif mengunci. Tetapi peraturan Bupati tentang inklusi itu lebih banyak menguncinya di hasil ini, di perencanaan penganggaran. Tetapi ada satu lagi sebenarnya peluang. Oh, tadi trik yang lain kita mendekati PLD, pendamping lokal desa. PLD itu sebenarnya orang yang tidak punya kuasa, dia lebih sebagai fasilitator antara pemerintah pusat. Tetapi PLD itu karena tugasnya mendampingi desa itu kadang mosok bodoh, kadang sangat ini. Bukan, desa itu sangat menempatkan PLD itu seperti apapun yang dikatakan PLD, desa mesti ikut. Iya. Jadi karena PLD sudah pelatihan, terus setelah itu dia diminta untuk mendampingi desa. Asal PLD-nya kreatif, itu desa itu akan maju. Tapi kalau PLD-nya, sekali lagi, dia hanya melaksanakan apa yang karena duit desa, dana desa ditaruh di situ, maka PLD itu diminta supaya dana desa itu nggak dikorup gitu sih. Itu sebenarnya.
Pendamping desa itu ya, Bu ya? Nggih, pendamping lokal desa. Pendamping Kalau lokal pendamping desa desa. nanti yang di kabupaten di kecamatan. Perencanaan. Nah, ini kira-kira langkah pertama. Langkah kedua, teman-teman, lanjut Mbak. Langkah kedua, terus. Jadi ya kayak bawah, terus. Nah, terus. Desa. Salah satu regulasinya adalah APBDes tadi. APBDes itu ada di dalam regulasi desa. RPJMDes ada di regulasi desa. Dia ada di peraturan desa. Turunannya adalah peraturan bersama kepala desa, kemudian peraturan kepala desa, Perkades, dan keputusan kepala desa. Selemah-lemahnya iman, maka SK disabilitas, kelompok disabilitas itu ada di dalam keputusan kepala desa. Ingat teman-teman, ini iman yang paling lemah. Iman yang paling tinggi apa? Iman yang paling tinggi adalah adanya perdes tentang perlindungan disabilitas di desa. Mari kita cek berapa desa di kabupaten kita yang sudah memiliki perdes tentang perlindungan disabilitas. Desa panjenengan sampun wonten? Belum tahu malah. Bareng mirip. Karena ada gium itu money follow function. Duit itu akan mengikuti fungsinya. Kalau sudah diketok di dalam peraturan perundangan, duit itu akan mengikuti. Ngerti ya? Jadi kalau sudah ada perdes tentang perlindungan disabilitas, maka uangnya akan mengikuti untuk harus memberikan perlindungan. Gitu. Dulu wilayah dampingannya Mbak Nuning itu di satu desa sebelah desa saya di mana tuh Mbak Nuning? Tempat saya saat Harjo yang sudah ada itu di, dan itulah yang sebenarnya bisa digunakan untuk mengunci supaya hak disabilitas itu ada di sana, ada di desa. Nah, bagaimana dengan peraturan bersama kepala desa? Teman-teman, peraturan bersama kepala desa itu digunakan ketika ada kelompok masyarakat yang dia bisa jadi berada di satu suku tapi sukunya berada di beberapa desa. Contoh, masyarakat Kajang yang ada di Sulawesi Selatan itu ada di suku Kajang, ada di 3 desa. Maka peraturan bersama kepala desa ini penting. Jadi di sini nanti diberi apa, nilainya harus sama setidaknya. Jadi di sini diberi sanggar, di sini juga harus diberi sanggar, di sini juga harus diberi sanggar. Kayak gitu. Maka peraturan bersama kepala desa atau sanggarnya di satu tempat tapi digunakan untuk suku itu gitu. Masyarakat Kajang misalnya gitu. Jadi ini sangat mungkin untuk dilakukan. Terus contoh lain, ketika ada sumber mata air, sumber mata airnya ada di atas, ada bayangan ya? Apa?